Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Masih dalam rangkaian KHW Jadul spesial Halloween. Malam ini aku akan menemani kalian lagi dengan menceritakan satu kisah horor Wawa Jadul part 324, ya kan? Nah, kisah ini tuh terjadi di tahun 1981 dan dialami sama kakeknya Wawa. Pada masa itu kakek Wawa ini terlibat konflik dengan sesosok makhluk mengerikan yang dipercaya mendiami hutan bambu. Awalnya karena faktor ketidaksengajaan aja, Wak, dimana si istrinya kakek yaitu nenek mau ngebawa pulang seekor anak kucing yang ternyata kucing itu adalah kucing jadi-jadian. Tapi dari situ terornya malah makin parah lagi sampai membahayakan anak-anak kakek dan nenek. Akhirnya kakek pun mengambil satu keputusan nekat untuk melawan si kucing jadi-jadian ini, dan tanpa kakek sadari dampak dari keputusannya itu akan menghantui kakek sampai akhir hidupnya. Penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini tuh dikirim sama Wawa kita yang bernama Agil dari Jawa Barat. Halo Agil. Nah, kisah ini tuh terjadi pada tahun 1981 dan dialami oleh kakeknya dari pihak ibu yang bernama kakek Acep. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku langsung menyebut namanya kakek Acep aja, Wak, ya. Acep gitu. Jadi kita masuk ke ceritanya. Di masa itu pas Acep berusia sekitar 50-an tahun, dia dan istrinya yang bernama Sari telah dikaruniai 12 orang anak. Ibunya Wawa ini anak kedua, Wak. Acep dan keluarganya tinggal di daerah Dago Pakar, yang mana pada saat itu wilayahnya belum seramai sekarang, Wak, dan masyarakatnya masih pakai kayu bakar untuk keperluan memasak. Nah, suatu hari Acep sama Sari ini lagi nyari kayu bakar ke hutan dengan jalan kaki, dan juga waktu itu orang-orang ini masih pada jalan kaki, Wak. Lalu karena terlalu fokus mencari kayu bakar, Wak, mereka sampai nggak sadar kalau hari sudah makin sore. Sari bilang, pulang yuk Kang, yuk keburu maghrib, ini udah banyak kok kayu bakarnya, katanya. Acep bilang, tanggung Neng, di kebun jagung juga masih ada kerjaan yang belum beres, Akang mau kesana juga, Neng pulang duluan aja nggak apa-apa, kata si Kang Acep. Oh ya udah kalau gitu Akang nanti hati-hati ya, katanya. Nah, kebun jagung mereka ini, Wak, berada sekitar 1 kilometer dari tempat nyari kayu bakar ini, dan setiap hari Acep juga memang datang ke sana buat bersihin rumput hama dan juga mantau jagung-jagung yang mau dipanen nanti gitu loh. Jadinya Acep sama Sari pun berpisah di situ ya. Dari tempat nyari kayu bakar, Acep lanjut jalan ke kebun jagung, sedangkan Sari balik ke rumah sambil ngegendong kayu bakar yang diikat pakai jarik di punggungnya. Nah, jalan pulang yang Sari lewati ini, Wak, cukup sepi. Tapi Sari nggak takut sama sekali karena kan memang udah biasa kali bolak-balik di situ ya kan. Ditambah lagi langit juga belum terlalu gelap, Wak. Ya masih ada cahaya matahari lah, walaupun udah lumayan redup gitu. Jadi masih aman ini untuk si Sari ini pulang sendirian. Lalu di tengah jalan, Wak, waktu ngelewatin hutan bambu, Sari nggak sengaja ngelihat ada seekor anak kucing warna hitam. Dia cuman sendiri aja tuh dan kelihatan telantar lah gitu. Mungkin kepisah dari induknya, pikir si Sari. Karena kasihan, Sari pun ngebawa si anak kucing itu pulang, Wak. Kebetulan Sari ini memang pelihara beberapa kucing di rumahnya gitu, penyayang kucing. Sari ambillah anak kucing itu, ditaruhlah di atas tumpukan kayu bakar yang lagi dia pikul di punggungnya tadi tuh loh. Anteng ya Cing, anteng ya, ayo ikut aku, kita pulang, kata Sari. Nah dah tuh Sari lanjutlah ini jalan lagi. Tapi setelah jalan beberapa jauh, Wak, Sari ngerasa kayu yang dia bawa di punggungnya ini kok makin berat gitu. Padahal jumlah kayu bakar yang dibawa masih sama, Wak, ya cuman ketambahan anak kucing aja. Emang berat anak kucing seberat apa sih? Kan nggak begitu berat kan? Taruh aja enteng-enteng aja. Kok makin berat nih ya? Ini apa karena aku kecapean makanya kerasanya berat? Ya udahlah istirahat dulu lah gitu, kata si Sari. Sari nepi lah ini, Wak, ke pinggir jalan dan ngelepas itu gendongan kayu bakar dari punggungnya tadi, dan si anak kucing tadi juga ikutan turun tuh, Wak, ikutan diturunin gitu. Nah lalu setelah dirasa cukup istirahatnya, Sari lanjut jalan lagi nih. Tapi anehnya meski udah istirahat, Wak, gendongannya si Sari ini tetap berat. Kucingnya memang ditaruh di atas lagi kan, tadi cuma istirahat bentar kan. Kok masih berat juga kan, bahkan lama-lama Sari tuh ngerasa nggak kuat gitu loh, Wak. Kok makin berat ini ya? Apa karena aku udah tua kali ya, makanya jadi gampang capek kali. Ya udahlah, nggak kuat aku jalan nih, aku nunggu Kang Acep di sini aja. Nanti biar dia yang bawa kayunya, kata Sari kayak gitu. Dah, nepi lagi si Sari nih, Wak, ke pinggir jalan untuk nungguin Kang Acep balik dari kebun jagung. Karena pasti Kang Acep bakal ngelewatin jalan itu juga gitu. Nah, lalu pas si Sari nepi, dia baru aja mau ngelepas itu ikatan jariknya yang berisi kayu bakar di punggungnya nih, Wak. Tiba-tiba dia dengar ada suara jatuh, kencang kali darah labraknya. Dan gitu.
Dan waktu baru ngelepas ini, nah pas si Sari nengok ke sumber suara, which is di belakangnya, dia ngelihat ada kucing warna hitam lagi berdiri di atas tanah yang ada di belakangnya itu. Sambil ngeliatin si Sari, si kucing ini. Sari mikir, yang jatuh tadi itu kucing yang kupungut tadi kah? Tapi kayak bukan kucing inilah. Kucing yang lagi natap si Sari itu, Wak. Sari ngerasa kayak bukan ini. Kalau ditengok mukanya memang mirip, bulunya juga sama hitam. Tapi tadi perasaan badannya kecil. Ini kok badannya segede kucing dewasa tuh loh, Wak. Bingung Sari di situ kan. Apa nih? Ditengok celengak-celengok si kucing kecil itu udah nggak ada. Yang ada kucing itulah. Terus nggak lama kemudian, Wak, Sari makin kaget lagi waktu ngeliat si kucing hitam ini tiba-tiba berubah. Besar jadi macam ukuran anjing, Wak. Dan hanya dalam hitungan detik nih, Wak, ya, percaya nggak percaya, ukurannya terus membesar jadi sampai sebesar kuda. Bayangkan banget, sebesar kuda. Apa nggak kaget sih Sari kan? Astagfirullahaladzim, udah lemas dari tanah, Wak. Kayu bakar yang ngegantung di punggung juga udah berserakan kemana-mana. Apa nih? Astaga, apa nih? Sari udah nggak bisa lari kemana-mana, Wak, karena badannya macam terkunci rapat tuh loh. Dan kedua matanya terus terpaku menatap si kucing raksasa ini. Belum ada rasa kaget dan takut ya, Wak. Sari kembali dibuat terkejut waktu ngelihat wajah si kucing raksasa itu perlahan-lahan berubah. Dari yang awalnya wajah kucing biasa nih, Wak, ya, tiba-tiba jadi wajah manusia dengan kulit yang pucat ngacam mayat, giginya bertaring tajam, terus lidahnya keluar panjang kali semacam. Dan dengan suara berat si sosok ini tuh bilang, "Mau kau bawa kemana anakku?" Makanya langsung cok lagi si Sari, tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa, Wak. Cuma di dalam hati dia sadar, ini anak kucing hitam yang aku bawa tadi tuh, itu pasti bukan kucing biasa nih. Pantesan gendonganku jadi berat. Ternyata yang ku angkut anak setan, anak demit. Dan sosok di depan aku ini pasti induknya nih. Ini pasti induknya, dia pasti marah karena anaknya ku bawa. Ya Allah, aku harus kayak gimana? Sari betul-betulan takut kali waktu itu, Wak. Terus si sosok dia bilang lagi, "Kembalikan anakku, atau kau yang aku bawa pulang." Bahasa Sunda memang. Sari mau jawab tapi suaranya nggak bisa keluar, Wak. Saking takutnya Sari cuma bisa berdoa dalam hati aja sambil memohon pertolongan Tuhan. Ya Allah, tolong selamatin aku. Lalu nggak lama kemudian pas kali azan maghrib berkumandang, Wak. Dan tepat disitulah badannya si Sari bisa digerak lagi. Dia nggak ada lagi mikir apa-apa, dia langsung bangun berlari sekencang mungkin ninggalin si sosok ini. Dia udah nggak peduli lagi sama kayu bakarnya. Semua ditinggal sama dia di sana. Yang penting aku selamat, aku pergi dari si sosok itu. Sosok masih kayak ini. Nah, sesampai di rumah Sari langsung wudhu. Dia langsung sholat maghrib ya kan. Di situ hati Sari itu udah lebih tenang lah setelah sholat ya kan. Dia pun duduk lah itu di teras nunggu suaminya balik nih. Sari khawatir juga Acep suaminya dicegat sama sosok itu lagi, karena kan Acep pulang pasti lewat sana. Wah, itu jalan satu-satunya. Pasti ngelewatin hutan bambu, terus pasti ngelewatin yang tempat dia ketemu sama si sosok itu lagi. Ya Allah, semoga suamiku gak kenapa-napa gitu. Tapi untungnya gak lama kemudian Kang Acep ini pulang, Wak, dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan waktu pulang Acep bersih-bersih bentar, ambil wudhu, sholat maghrib, barulah di situ Sari ceritakan semuanya. "Kang, tadi pas di hutan bambu Neng ngeliat ada anak kucing terlantar kan, Kang. Neng mau bawa pulang nih biar bisa kita pelihara di rumah juga. Tapi ternyata kucing tuh kucing jadi-jadian, Kang. Terus ibu si kucing ini kayak marah karena Neng udah ngambil anaknya. Tapi sekarang anaknya nggak ikut sama Neng. Semua Neng tinggalin di hutan bambu itu, termasuk kayu bakar yang kita cari tadi, Kang. Maaf ya, Kang, ya nggak Neng bawa." Gitu kata si Sari ngadu sama suaminya kan. Sari juga cerita, Wak, tentang betapa mengerikannya sosok yang tadi dia lihat. Kang, dari yang awalnya cuma kucing biasa nih, Kang, ya. Terus berubah dia seukuran anjing. Nggak lama dia berubah lagi macam sekuda dia, Kang. Dan terakhir wajahnya berubah jadi wajah manusia. Diceritain sama si Sari detail itu. Nah, disimakkan sama si Acep. Terus Acep bilang, Wak, "Neng, besok udah nggak usah lagi cari kayu bakar, biar anak-anak aja yang nyari. Dan yang penting sekarang Neng selamat. Sosok yang Neng lihat tadi, Neng tahu nggak? Itu bahaya loh, Neng. Jadi mending lah Neng di rumah aja," katanya. Meski Acep ini nggak ngelihat langsung gimana wujud atau sosok yang diceritain sama si Sari ini, Wak, tapi Acep bisa langsung tahu kalau si sosok ini berbahaya. Kenapa Acep bisa tahu? Ini ada selipan sedikit cerita tentang latar belakangnya si Acep. Sampai akhirnya Acep tahu kalau ini berbahaya. Oke? Jadi dulu waktu si Acep ini baru berusia belasan tahun, Wak, Acep ini udah ikut perang ngelawan Belanda. Jadi waktu itu Indonesia memang lagi dalam masa revolusi kemerdekaan Indonesia, kata kakek aku. Nah, lalu pada satu momen Acep ini sempat kena tembak gitu loh di bagian perutnya. Tapi untungnya Acep masih selamat ya kan. Dia langsunglah dibawa atau diamankan, diobati di camp pejuang untuk diobati. Nah, pas di camp ini Acep ketemu lagi sama salah satu pejuang yang lainnya. Kita sebut aja lah namanya Herman. Nah, Herman ini cerita ke Acep, "Cep,
waktu perang di Gua Belanda, aku juga pernah kena tembak. Tapi untungnya gak mempan, Cep. Karena apa? Karena aku belajar ilmu kebal. Ilmu kebal itu penting loh, Cep, untuk pertahanan di situasi yang gawat kayak gini. Kata Herman kayak gitu. Nah, denger itu, Acep tertarik langsung, Wak. Gimana caranya belajar ilmu kebal? Aku mau lah. Aku belajar dari Abah, dia guru spiritualku. Abah ini sakti kali, Cep. Dia punya banyak ilmu. Besok kalau kau udah sembuh, nanti aku ajak kau ke rumahnya si Abah ya. Dan kalau kau mau, kau bisa belajar ilmu yang lain juga kok. Nggak cuma ilmu kebal aja, kata Herman. Udahlah, Wak, untuk sekarang yang paling aku butuhin cuma ilmu kebal. Aku mau belajar itu aja dulu. Oh ya udah, nggak apa-apa juga. Besok kalau luka tembak kau ini udah sembuh, kita ke rumahnya Abah ya. Aku kawanin kau, kata Herman. Herman nawarin kayak gitu. Dah, singkatnya beberapa waktu kemudian luka tembak di perutnya Acep pun sembuh, Wak. Sesuai janjinya, Herman langsung lah ngajak si Acep ini ke rumah si Abah. Nah, di sana Acep betulan belajar, Wak. Betulan belajar, panjang singkat cerita dia belajar lah ilmu kebal itu sampai dia jadi jago gitu kan. Acep pun teruslah itu mempraktekkan ilmu kebalnya ini sampai Indonesia akhirnya betul-betul merdeka lah gitu. Jadi ilmu yang dipakai sama Acep itu ya untuk pertahanannya dia. Nah, selama ngilmu ke Abah ini, Wak, salah satu efek yang dirasakan sama Acep adalah mata batinnya jadi makin tajam. Makanya waktu si Sari ini cerita soal sosok kucing tadi, Acep ini langsung tahu kalau sosok itu berbahaya karena mata batin Acep ini kan makin tajam kan, Wak. Makanya Acep ini nyuruh untuk Sari udah jangan kemana-mana dulu gitu loh. Dan juga nih, Wak, setelah nengok sosok itu besoknya langsung sawan apa ini, langsung demam tinggi gitu loh Sari. Jadi gitu ceritanya, tajam matanya Acep ini gara-gara dulu pernah ilmu kebal gitu loh, Wak. Dah, selagi Sari beristirahat, Acep sama anak-anak yang lain pun bagi tugas. Dan FYI, dari 12 anak mereka ini, Wak, ada beberapa yang masih remaja dan masih juga belum nikah. Jadi banyak anak yang masih tinggal di rumahnya mereka. Lalu, dari anak-anak itu, ada yang ditugasin untuk ngurusin rumah, ada yang ditugasin untuk jagain Sari, dan ada juga yang ditugasin untuk mencari kayu bakar di hutan. Sedangkan tugasnya Acep sendiri ini, Wak, dia akan pergi ke kebun jagung untuk bersihin rumput hama kayak tadi tuh lah. Dah, udah pada bagi tugas nih kan. Acep OTW lah ke kebun jagung. Beberapa saat setelah kerja di kebun itu, Acep udah mulai ngerasa capek, Wak. Dia mau istirahat dulu di saung. Niat ya cuman mau rebahan bentar aja. Tapi tanpa sadar, Acep malah ketiduran. Berjam-jam pula waktu itu ketidurannya. Dan pas Acep bangun, langit udah pada gelap. Langsung buru-buru pulang si Acep kan malam. Nah, rute yang Acep lewati untuk balik ke rumah ini, Wak, selalu sama seperti biasa. Dia tetap harus ngelewatin arah hutan bambu tempat si Sari diganggu sama si sosok itu kemarin. Nah, lewat dari sana kan, set. Lalu pas Acep melintas di hutan bambu itu, Wak, dia juga ngelihat ada anak kucing warna hitam telantar gitu tegak di tengah jalan. Acep langsung, ini nih pasti anak kucing yang kemarin yang lihat nih gitu kan. Acep teruslah diperhatikan yang terus anak kucing itu sampai tiba-tiba muncul hawa dingin berhembusan di wajahnya si Acep. Ini pertanda buruk nih, langsung was-was si Acep, Wak. Nggak salah, ini nih pasti kucing jadi-jadian yang dimaksud sama bini aku. Sebenarnya Acep nih nggak takut sama sosok-sosok ini, Wak. Nggak takut. Dia kan udah terbiasa juga dari umur belasan tahun kan. Cuman dia ini udah males aja berhubungan sama makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi di situ Acep langsung buru-buru jalan aja, buru-buru pulang tanpa ngegubris si anak kucing ini. Dah, dilewatin aja anak kucing tuh. Tapi pas Acep nih baru melangkah beberapa langkah dari si kucing ini malah ngikutin si Acep, Wak, dari belakang. Ngeong pula dia. Macam kayak gak mau ditinggal Acep tuh, Wak. Ngeongnya juga keras sekali. Awalnya Acep cuek aja, Wak. Dia jalan terus kan jalan. Dia tapi tahu nih kucing kecil tadi ngikutin dia sambil ngeong-ngeong kan. Dia tetap jalan tanpa noleh ke belakang. Tapi si anak kucing ini tetap ngikutin, Wak. Tetap ngikutin si Acep dengan suara meongnya yang makin lama makin berisik. Lama-lama kesal si Acep nih, Wak. Dia balik badan disamperin lah anak kucing itu. Dan mohon maaf, ditendang sama si Acep, terpental jauh Wak, si anak kucing itu. Berisik, Wak, ya, jangan kau ikutin aku terus. Karena Acep tahu itu nih pasti sosok jadi-jadian itu. Nah, dia ditendang, terpental, jalan lagi lah si Acep, lanjut. Dah, sampai di rumah, Acep udah disambut sama istrinya. Istrinya juga agak cemas tuh nungguin dia. Gara-gara kan udah malam, ya Allah, Kang, dari mana aja baru pulang malam gini? Udah jam 10 malam loh ini, Kang. Oh iya, Neng, maaf tadi Akang ketiduran di saung. Terus Akang pulangnya gimana? Aman kan? Aman, nggak ada apa-apa kok. Udah, Neng udah enakan badannya. Acep sengaja nggak bilang tuh kalau dia ketemu kucing. Oh udah, Kang, Neng istirahat terus kok seharian tadi. Ya udah yuk, sekarang kita istirahat, kata si Acep. Malam itu Acep, Sari, dan anak-anaknya udah pada tidur nih, Wak, semuanya. Masih di malam itu ya. Lalu sekitar jam 1:30 dini hari, Acep tiba-tiba kebangun karena dengar ada suara hentakan kaki
yang berlari ke arah rumahnya. Kedengeran tuh suara kencang dari macam menggeruduk rumahnya si Acep tuh loh. Tapi anehnya yang dengar cuma si Acep aja. Sari tetap ketidur pula, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Padahal Acep ini kebangun gara-gara suara itu. Nah, karena takut ada napa-napa, Acep bangun lawa untuk ngecek keadaan sekitar rumah. Nah, pas Acep ini keluar kamar, suara hentakan kaki itu tiba-tiba berhenti. Dan pas Acep ngintip keluar jendela, keadaan di luar juga aman-aman aja. Bingung lah si Acep di situ kan. Terus tadi suara apa tuh? Langsung gak enak perasaan si Acep, Nah, sebelum dia mau balik ke kamarnya lagi, dia cek dulu satu persatu kamar anak-anaknya nih, buat mastiin keadaan mereka. Dicek satu aman. Nah, waktu dia masuk ke kamar Ais, ini anak ketujuh nih ya, perempuan Ais ini yang umurnya 15 tahun waktu itu. Di situ, Acep ngelihat pemandangan yang mengerikan kali, di mana di dalam kamar itu ada sesosok kucing raksasa itu loh, yang ukuran sekuda itu dengan kepala dan wajah yang mirip sama manusia. Itu sosok dibilang sama si Sari kemarin, dan sosok itu cuma diam aja, dia diam aja sambil merhatiin Ais yang lagi tidur di kasurnya. Ini yang ditengok sama Sari kemarin nih. Ini yang ditengok sama si Sari. Sosok itu tegaknya tuh ngeliat si Ais. Nah, karena takut Ais ini diapa-apain, Acep langsung dibentak itu. Mau ngapain kau sini? Pergi kau. Teriakin itu baru noleh sosok ini, Dia ketawa, terus dia pamerin lagi gigi tajam itu. Sudah bilang pakai bahasa Sunda. Kau tendang anakku, ku tendang anakku. Wah, langsung ditendangnya Ais, ditendangnya si Ais. Belum sempat Acep cegah waktu itu, lo udah ketendang duluan. Terpental badan Ais, kepental. Oh ya Allah, Ais, ya Allah, Ais. Nah, teriakan Acep nih langsung ngebangunin seisi rumah ya kan. Sari sama anak yang lain langsung datang tuh ke kamarnya si Ais. Waktu mereka datang, sosok tuh udah hilang, Ya, di sana mereka ngeliat si Acep itu lagi ngeguncang-guncangin badannya Ais karena Ais nggak sadar, Sari ikutan panik juga lah ya kan. Astagfirullahaladzim, Kang. Ais kenapa, Kang? Ais ditendang sama sosok kucing itu. Kurang ajar dia, ya, berkebalas dia. Acep langsung bangun, berlari dia keluar rumah untuk nyari si sosok kucing tadi itu. Diikutin Sari dari belakang, dicari sama si Acep. Karena waktu dia udah mau keluar rumah, dicegah sama Sari. Kang mau kemana, Kang? Udah kamu di sini aja. Aku mau ngejar dia. Berani-berani dia nendang anak aku. Mau dikejar kemana, Kang? Dia tuh makhluk gaib. Kita nggak tahu loh di mana sarangnya. Pasti di hutan bambu, Neng. Akang mau ke sana. Udah jangan, Kang. Kita urus dulu anak kita. Kita urus Ais dulu. Kalau Akang nekat ke sana nanti Akang yang kenapa-napa. Dengar itu luluh juga perasaan si Acep, Acep balik lagi ke kamar mau ngecek kondisinya si Ais sambil berdoa semoga Ais ini baik-baik aja karena Ais gak sadarkan diri, Kalaupun dia kebangun ditendang bental gitu pasti kan terbangun, ini enggak buka mata. Waktu dicek lagi disadar-sadarkan, takdir berkata lain. Ais gak bernapas, Gak bernapas. Meninggal Ais malam tuh. Meninggal. Wah, dengan sekejap dia kata kakek aku, suasana rumah tuh langsung pecah dengan tangisan. Sari langsung menjerit histeris memeluk tubuh anak perempuan yang udah dingin ini. Sementara Acep tuh udah kayak speechless, dia cuma bisa terduduk lemas saja, Dia nggak percaya kalau Ais betul-betul pergi untuk selama-lamanya. Apalagi caranya kayak gitu di depan matanya si Acep kan, Malam itu jadi malam paling kelam dalam hidup keluarga kakek aku nanti. Di malam itulah hancur-hancurnya perasaan kakek aku. Udah nih kan, keesokan harinya Acep sama keluarga pun langsung mengurus pemakamannya Ais. Sebagai ibu, Sari juga ikut mandiin jasadnya Ais, Nah, lalu waktu lagi proses pemandian ini, waktu bajunya dibuka, kelihatan ada macam lubang gitu loh. Lubang di bagian perutnya si Ais. Ada lubang. Jadi kayak luka gitu tuh loh. Tapi berlubang. Anehnya waktu yang kejadian malam itu, nggak ada apa-apa. Kalau misalnya berlubang kan harus berdarah ya kan. Ini kelihatannya waktu bajunya dibuka baru udah ada lubang itu. Nah, disitulah Sari yakin ini pasti lubang bekas tendangan si sosok tadi malam tuh. Sambil ngusap lubang itu Sari nangis. Ya Allah, nak, malang kali nasibmu harus pergi dengan keadaan kayak gini gitu. Apa nggak hancur hati Sari, Udah lah, akhirnya setelah proses pemakaman selesai, barulah Sari cerita ke Asep tentang lubang yang ada di perutnya Ais itu. Kang, tadi ada gini. Waktu dengar itu, Acep nih langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Acep nggak terima sama sekali apa yang udah diperbuat sama si sosok itu kan. Nggak terimalah bapaknya pula kan. Jadinya waktu itu Acep langsung ngambil kujangnya. Ini katanya senjata khas Sunda tuh yang waktu itu dia simpan di rumah buat jaga-jaga. Dia ambilnya si kujang ini. Acep langsung keluar rumah sambil ngayungkan si kujang ini. Keluar kau setan, keluar kau. Aku nggak ada takut sama sekali sama kau ya. Lawan aku sini, kata si Acep. Karena marah lah anak dia gitu kan. Ngelihat Acep emosi, Sari berusaha ngeredamnya, Tapi kali ini
kemarahan Acep udah nggak bisa dibendung lagi. Acep waktu itu langsung berlari dia, Wak, pergi dia ke hutan bambu untuk nyari si sosok ini. Sambil terus ngacungin kujangnya ini kan, Wak, Acep nyuruh si sosok itu keluar kok setan gitu-gitu. Tapi meski sudah diteriakin berkali-kali, sosok itu nggak muncul, nggak ada dia muncul. Akhirnya dengan penuh emosi, Acep ngebabat habis itu semua pohon-pohon bambu di sana, dibabat habis-habisan kan dia emosi kali ya kan. Baru udah agak tenang dia balik ke rumah. Gitu. Dah. Tahun demi tahun pun berlalu. Kisah tentang kakek Acep dan sosok dari hutan bambu itu disampaikanlah itu turun-temurun ke anaknya dan juga ke cucunya. Bahkan sampai tua pun kakek Acep ini nggak pernah lupa sama kejadian itu, nggak pernah. Tapi siapa sangka kalau kisah yang sudah terjadi puluhan tahun silam ini ternyata masih terus membayangi Acep sampai akhir hayatnya. Jadi di tahun 2017 waktu kakek Acep ini sudah berusia 85 tahun kurang lebih waktu itu, Wak, ya. Kesehatannya kakek Acep ini sudah ngedrop sampai kakek Acep tuh udah nggak bisa gerak lagi, Nat. Makin hari badan juga makin habis sampai udah kelihatan cuma tulang mau balut kulit aja. Kakek Acep juga cuma bisa berbaring di kasurnya sepanjang waktu. Dan karena istrinya atau nenek Sari ini sudah meninggal di tahun 2011, kakek Acep pun dirawat sama anak dan juga sama cucunya, termasuk sama si Wawa. Nah, di tengah sakitnya itu, kakek Acep ini sering tiba-tiba ngucap, Wah, lepasin, aku mau pulang, kata kayak gitu. Suka meracau kayak gitu. Awalnya pihak keluarga mikir ya udah itu kakek Acep cuma ngeracau atau ngigau lah gitu kan. Tapi entah kenapa selalu kalimat ini yang dia ucapkan berkali-kali itu loh, Wak. Selalu kalimat itu aja, nggak pernah yang lain. Kalau ngeracau kan kadang kalimat yang lain juga kan, ini nggak, cuman itu aja, lepasin, aku mau pulang. Setiap kali ngeracau cuman kalimat itu aja. Nah, pihak keluarga tuh nggak tahu nih di sini apa harus dilepasin apa, nih pasti ada apa-apa, soalnya kalimat itu terus yang diulangin. Mereka nggak tahu mau ngapain ya kan. Sampai tiba-tiba suatu hari ada teman kakeknya Acep ini datang ke rumah. Kalian ingat teman yang kakek Acep yang namanya Herman? Ingat kan? Yang pertama kali kasih tahu soal ilmu kebal tuh kakek Herman masih hidup, Wak. Dan kakek Herman ini lain tiba-tiba datang ke rumah. Nyampe di rumah, si kakek Herman ini ngobrol lah sama pihak keluarga, sama anak dan juga cucunya kakek Acep. Dia bilang, maaf, saya datang nggak ngabarin dulu. Kondisinya memang sudah mendesak, makanya saya langsung ke sini. Kaget keluarga ya kan, ada apa nih? Bingung. Maksudnya mendesak gimana nih? Kayak emangnya ada apa? Ini berkaitan sama Acep. Tadi malam saya mimpi ngelihat Acep dililit ular besar. Acep minta tolong sama saya untuk melepasin dia. Saya rasa harusnya sekarang Acep ini sudah meninggal, tapi ternyata ada yang ngehambat perjalanannya, Dek, kata gitu. Nah, denger itu keluarga makin shock lagi loh. Emangnya apa yang ngehambat kakek Acep ini? Dan gimana cara ngelepasinnya? Loh, kalian nggak tahu? Dulu kakek Acep ini pernah belajar ilmu kebal, kata kakek Herman lagi. Tahu? Kemarin sempat juga ada kejadian kakek Acep ini nusuk lehernya sendiri pakai pisau, Pak. Kayak memang kakek Acep udah pengen meninggal, tapi pisaunya nggak tebus loh. Terus karena ilmu kebal itu kan, nah iya itu betul. Dulu saya juga pakai ilmu itu dan saya yang pertama kali ngasih tahu Acep soal ilmu kebal ini. Tapi saya udah lama ngelepasin semuanya. Acep belum. Dan sepertinya ular yang saya lihat di mimpi saya tadi malam itu ada kaitannya sama ilmu kebal yang diapain sama si Acep ini. Kalau kalian izinkan, saya mau ngobrol berdua aja sama Acep. Siapa tahu saya bisa bantu. Kasihan Acep, kata kakek Herman. Pihak keluarga pun ngizinin. Lalu kakek Herman ini ngobrol berdua lah sama kakek Acep di dalam kamarnya kakek Acep, Wak. Pihak keluarga nggak tahu pasti mereka ini apa yang sedang mereka obrolkan ya. Tapi yang jelas beberapa hari setelah kedatangannya kakek Herman, Wak, kakek Acep baru meninggal dunia dengan tenang. Meninggal kakek Acep, Wak. Pastinya pihak keluarga sedih lah karena kehilangan kakek Acep kan. Tapi di sisi lain mereka juga agak lega gitu loh, karena kakek Acep udah nggak kesakitan lagi. Dengan hati yang lapang mereka pun melangsungkan proses pemakamannya kakek Acep. Belum habis ceritanya, belum. Beberapa waktu setelah kakek Acep ini dikubur, Wak, pihak keluarga ketemu lagi sama kakek Herman ya kan. Nah, pihak keluarga nanya lah ini apa yang kakek Herman obrolin sama kakek waktu dia datang kemarin. Nah, lalu di situ kakek Herman cerita lah, Wak, kalau ternyata ada sesuatu yang terjadi sama kakek Acep waktu dia pergi berlari ngelawan sosok di hutan bambu setelah dengar cerita Sari itu loh. Waktu dia pergi ke sana, waktu dibawa kujang. Nah, itu. Jadi ternyata, Wak, sebelum kakek Acep ini ngebabat habis pohon bambu di sana, kakek Acep ini
sempat kok ketemu sama sosok tuh, sempat. Bahkan nih mereka sampai kayak macam bertarung tanda kutip kayak gimana caranya, tapi kakek Acep ini hampir kalah. Akhirnya kakek Acep lari lah ini, langsung berlari ke rumahnya Abah untuk minta bantuan gitu lah. Abah si guru spiritual yang ngajarin ilmu kebal itu loh, pergi ke sana dengan segala ilmu yang Abah punya. Abah macam ngasih kekuatan lebih ke kakek Acep, tapi tentu ini nggak gratis. Kakek Acep harus membayarnya dengan tumbal nyawa. Aku kasih kau pasti menang, tapi kekuatannya minta tumbal. Kakek Acep yang waktu itu masih kebawa emosi kali, dia nggak peduli sama syarat tumbal itu, langsung dihain sama kakek Acep. Akhirnya Abah ngasih lah itu kodam itu atau kekuatan tanda kutip itu ke badannya si Acep, dan kodam ini adalah ular besar. Ular inilah yang ngebantu kakek Acep ngelawan si sosok itu, Wak. Nah, makanya sosok itu berhasil macam dikalahkan gitu. Baru dibabat semua apa itu hutan bambu, baru dia balik ke rumah. Itu udah puas sekali hati ya. Cuman beberapa waktu kemudian suasana duka kembali menyelimuti keluarga mereka, di mana anaknya kakek Acep yang kelima, aku namanya Kang Aceng, meninggal dunia tiba-tiba. Awalnya kakek pikir itu ulahnya si sosok ini ya kan, tapi begitu jasadnya diperiksa, Wak, kakek Acep ngelihat ada bekas luka gigitan ular tuh loh di situ. Dia nggak kepikiran soal tumbal yang udah disyaratkan itu, Wak. Dia kepikiran ini pasti balas dendamnya si sosok yang tadi. Nggak ngeh dia waktu dia tengok ada gigitan ular, barulah di situ dia sadar kalau kematiannya anaknya ini Aceng ini karena ulah dia sendiri. Kemungkinan secara tidak sengaja Aceng yang jadi tumbal, Wak. Wah, disitulah kakek double nyeselnya, double terpukul ya. Tapi macam mana sebenarnya terlanjur terjadi ya kan, udah nggak bisa diubah lagi. Ada tiba-tiba meninggal, ada bekas luka gigitan, lagi nggak ke kebun, lagi nggak kemana-mana, lagi di rumah, tiba-tiba udah nggak bernyawa. Itulah kalau misalnya dicocokin sama si Acep, ini pasti udah diburu sendiri tumbalnya sama si kodam yang disuntikin sama Abah tadi.